Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rama Megariana, NPM saya 1941303. Hari ini saya akan mempresentasikan untuk UTS pelajaran Sistem Informasi Manajemen dan Pemasaran Jasa. Hari ini saya dan kelompok saya akan mempresentasikan beberapa bab dari PPT yang telah kami kerjakan. Pertama itu ada perkenalan diri, lalu yang bab kedua itu adalah memperkenalkan UMKM, dan yang ketiga adalah pembahasan, yang keempat adalah kesimpulan. Presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Rama Megariana, NPM saya 1941303. Perkenalkan, nama saya Velta Alvinda, NPM saya 1941309. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang sejarahnya Kota Laundry ini. Dalam penelitian, laporan tugas yang telah kami teliti adalah penyusunan laporan keuangan periode Mei 2020 pada Kota Laundry, Batam. Kota Laundry beralamat di Komplek Tunas Regensi, Kecamatan Batu Aji, Kota Batam. Usaha jasa laundry ini didirikan dari tahun 2019 oleh pemilik yang bernama Bapak Suatmaji dengan modal 40 juta rupiah. Nah, walaupun banyak laundry yang buka di sekitaran tokonya, tetapi Kota Laundry ini tetap berjalan sehingga sampai tahun ini masih banyak pelanggan yang ingin menggunakan jasa laundry ini karena hasil yang sangat memuaskan konsumen. Kota Laundry ini merupakan ide yang dikeluarkan oleh pemilik laundry sendiri, yaitu Bapak Sumaji. Bapak Sumaji mendapatkan ide tersebut ketika ia melihat banyak masyarakat yang bekerja dari pagi sampai malam sehingga tidak dapat atau tidak sempat untuk mencuci baju miliknya. Karena melihat keadaan seperti itu, dan ia ingin mencoba membuka jasa laundry di daerah tersebut. Karena peluang yang didapat dari hasil laundry ini cukup menjanjikan. Selain berkembangnya laundry itu sendiri, hanya dari mulut ke mulut dan tidak menyebarkan brosur. Nah, jadwal Kota Laundry itu buka pada saat hari Senin sampai Minggu itu jam 7 sampai 7.30 dan tutup pada pukul jam 5 sore. Nah, di slide ke-7 ada contoh spanduk dari laundrynya, slide ke-8 juga, dan slide ke-9 ini ada gratis antar jemput di dalam toko laundry tersebut. Terus mereka juga ada cuci ekspres yang 5 jam selesai harganya 2 kali lipat. Terus minimal 2 kilo itu kurang 2 kilo dihitung 2 kilo. Terus yang 1 hari jadi khusus pakaian kondisi normal. Yang 1 mesin pelanggan kualitas terjamin, rapi, bersih, dan wangi. Terus ada 1 mesin pelanggan kualitas terjamin, rapi, bersih, dan wangi. Nah, di slide 10 ini harga normal mereka itu 6.000 per kilo. Cuman kalau ada promosi, mereka ngadain promosi itu sekitaran harganya tuh 5.000 sekilo. Di slide ke-11, nah di sini yang tadi saya bilang, yang mereka mengadakan promo, kalau misalnya selama promo itu 5.000 per kilo, dan di sini nomor HP-nya. Terus slide ke-12, di sini ada contoh gambar pada nota-notanya. Terus hal yang perlu dipersiapkan untuk memulai bisnis ini adalah pemilik harus paham bagaimana mencuci dan mengeringkan pakaian dengan berbagai cara informasi, formula khusus yang dapat digunakan untuk menghilangkan kotoran pada pakaian. Kita juga memahami cara yang tepat untuk dalam menyetrika pakaian agar selalu rapi dan tidak terjadi kesalahan seperti terbakar dan lain-lain. Saya akan menjelaskan bab ketiga, yaitu pembahasan. Jadi dalam pembahasan ini ada yang pertama namanya developing service, product, and brand. Jadi dia terbagi lagi, kita menggunakan the flower of service model. Nah, jadi dia ini
terbagi lagi, ada informasi, terus payment, billing, expectations, safekeeping, hospitality, order taking, consultation. Nah, jadi saya akan menjelaskan ini. Yang pertama itu ada information, layanan yang memfasilitasi. Pertama ada information atau informasi. Jadi di sini tuh maksudnya pelanggan baru selalu haus informasi. Perusahaan harus memastikan bahwa informasi yang disediakan ada dan tepat waktu dan akurat. Jika tidak, siap-siap saja ditinggalkan oleh pelanggan. Informasi dapat hadir dalam bentuk jadwal, peta menuju lokasi layanan, konfirmasi pemesanan tiket, dan lain-lain. Lalu yang kedua itu ada pengembalian pesanan atau order taking. Nah, jadi di sini itu maksudnya setelah pelanggan siap melakukan jasa cuci yang di laundry Koto ini, elemen-elemen kunci pelengkap mulai memainkan peran. Nah, jadi pesanan masuk, misalnya pesanan masuk itu biasanya itu kita bisa pelanggan yang menelpon kita untuk kita ambil bajunya ke rumah lalu kita cuci di laundry kita, atau mungkin pelanggan itu yang datang langsung ke toko kita atau ke tempat laundry kita. Lalu yang ketiga itu ada penagihan atau billing. Nah, penagihan atau billing itu umumnya di semua bisnis jasa, tagihan yang tidak akurat, tidak lengkap, tidak sah, sama tidak meningkatkan resiko pelanggan kecewa saat pelanggan sudah merasa kecewa. Kesalahan penagihan dapat membuat pelanggan menjadi marah. Penagihan juga harus tepat waktu karena memungkinkan konsumen melakukan pembayaran sesuai tanggal waktu. Nah, jadi di Koto Laundry ini penagihannya ketika baju sudah selesai dicuci, nah disitulah kita baru melakukan penagihan atau meminta bayaran dari yang kita telah cuci. Lalu yang selanjutnya itu ada payment atau pembayaran. Jadi dalam payment ini banyak kasus tagihan mewajibkan konsumen segera mengambil langkah pembayaran. Nah, di Koto Laundry ini fasilitas pembayaran yang kita sediakan itu baru ada cash. Jadi kita belum ada kayak debit, kredit, atau apapun itulah, OVO, GoPay, kita belum ada. Kita masih melakukan secara cash, atau itu maksudnya itu langsung memberikan uang pas. Lalu yang kedua itu ada action service atau layanan yang mendorong. Yang pertama itu dia ada consultation atau konsultasi. Jadi dalam pengertiannya itu maksudnya itu nasihat dari sumber terpercaya sebagai tanggapan dari permintaan konsumen. Nah, di Koto Laundry ini konsultasi yang kita lakukan kepada pelanggan itu seperti misalnya ya, pengharum atau parfum yang kita gunakan untuk baju yang akan kita cuci untuk pelanggan. Tuh. Lalu yang kedua itu ada hospitality atau keramahan. Jadi setiap jasa yang berhubungan dengan keramahan perlu menunjukkan sikap gembira. Nah, jadi di Koto Laundry ini kita terapkan itu seperti berbicara di telepon dengan customer, lalu bicara secara langsung menggunakan senyum, sopan, kayak gitu. Lalu yang selanjutnya itu ada safekeeping atau keamanan. Jadi pada saat pelanggan mengunjungi lokasi layanan, kemungkinan dia ingin didampingi atau ingin ada layanan yang menyimpang barang-barang pribadi. Jadi contohnya tuh kayak kita tuh misalnya kalau dia ke Koto Laundry ada parkiran kita sediakan, terus ada tempat penitipan barang gitu. Baru ada selanjutnya expectation atau pengecualian. Nah, jadi pengecualian itu melibatkan layanan-layanan lengkap yang ada di luar rutinitas normal dari bisnis. Jadi contohnya misalnya kayak gini, kalau biasanya itu sering terjadi di Koto Laundry itu kayak baju yang udah dititipkan ke kita untuk kita cuci lalu misalnya hilang.
Terus kalau udah hilang, ya kita mau nggak mau kita ganti atau kita kasih kompensasi harga, mungkin dari yang harusnya dia bayar upah kita 20.000 karena bajunya hilang, mungkin ada kesepakatan tersendiri dari dua belah pihak, jadi kita kasih kompensasi, jadi bayarnya 10.000 aja, tapi kita nggak ganti bajunya. Atau mungkin bajunya kita ganti dengan uang, dengan seharga baju yang dia beli, mungkin seperti itu. Saya Tamsi dengan nomor NPM 1941154. Saya akan menjelaskan mendistribusikan layanan melalui fisik dan saluran elektronik. Distribusi jasa adalah satu cara untuk menyalurkan jasa dengan cara pelanggan mengunjungi tempat pelayanan, dalam arti calon pelanggan yang langsung datang ke laundry. Apa perbedaan opsi untuk pengiriman layanan untuk masing-masing opsi? Faktor-faktor apa yang diperlukan perusahaan jasa untuk mempertimbangkan ketika menggunakan opsi tersebut? Opsi-opsi pengiriman layanan. Pertama itu ada pelanggan mengunjungi tempat pelayanan. Faktor yang dipertimbangkan adalah lokasi dan jam operasional. Lokasi dari Kota Laundry adalah di Komplek Tunas Regensi, Kecamatan Batu Haji, Kota Batam. Untuk penyediaan layanan mengunjungi pelanggan, faktor yang dipertimbangkan adalah jumlah pelanggan besar dan lebih mengena ke pelanggan. Untuk yang ketiga itu ada layanan transaksi dilakukan dengan jarak jauh. Faktor yang dipertimbangkan adalah informasi dan transaksi lebih cepat dan menggunakan internet. Kota Laundry sendiri pun menyediakan layanan transaksi seperti chat from WhatsApp, Instagram, dan Facebook. Kota Laundry sendiri pun mempunyai referensi variasi saluran tergantung pelanggan. Faktor yang dipertimbangkannya adalah pelanggan banyak pilihan untuk kenyamanan pelanggan dan pilihan individu pelanggan. Kota Laundry menyiapkan beberapa varian dan pengawi yang akan digunakan di baju pelanggan tersebut, dan pelanggan dapat memilih sendiri yang mana untuk digunakan baju pemilik baju tersebut. Dengan begitu mungkin pelanggan merasakan adanya kenyamanan. Jadi pelanggan itu bebas, dia mau beli minyak wangi apa, kan sudah disediakan ada jenis minyak wangi. Kalau di Kota Laundry, bos itu ada menjelaskan ada 4 minyak wangi. Saya lupa namanya, tapi yang jelas pelanggan bisa memilihnya sendiri. Mungkin ini aja. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Saran, NPM 1941306 dari Fakultas Manajemen. Di sini saya akan bahas tentang rancangan modal. Di sini ada mesin cuci dan pengering sebesar 7 juta rupiah. Lalu yang kedua ada setrika listrik atau uap sebanyak 3 unit yaitu 1.500.000. Lalu ada meja dan kursi untuk setrikaan yaitu sebesar 750.000. Lalu ada meja administrasi dan kursi yaitu sebanyak 250.000. Lalu ada keranjang plastik besar, hanger dan rak penyimpanan sebesar 1.200.000. Lalu ada order cucian perharinya minimal 500.000 dikali 30 hari, totalnya 15 juta. Lalu ada sabun pewangi dan pelembut yaitu total 300.000 rupiah. Lalu ada juga biaya penyusunan peralatan yaitu 218.729 rupiah. Lalu ada gaji untuk 3 orang karyawan, per orangnya 1.700.000 dikali 3 yaitu 5.100.000. Lalu di poin 2.4 yaitu hambatan dalam bisnis laundry. Beberapa hal dalam bisnis adalah munculnya pemain lain dalam bisnis ini, serta kualitas pengerjaan dan ketepatan waktu sangat menentukan berkembangnya bisnis ini. Lalu ada poin 2.5 yaitu strategi pemasaran. Berikut beberapa cara strategi yang dapat diterapkan dalam memperkuat bisnis Kota Laundry ini, yaitu
Poin pertama, yaitu promosi yang baik yang sangat mendukung berkembangnya bisnis ini. Lalu yang kedua, jangan lupa berikan bonus-bonus khusus seperti setelah konsumen melakukan pencucian 5 kali dengan jumlah minimal sekian kilogram, akan mendapatkan ekstra gratis 1 kilogram. Lalu yang poin ketiga, lakukan terobosan layanan delivery atau antar jemput untuk wilayah tertentu. Hal ini akan membuat konsumen merasa semakin atau sangat diperhatikan. Lalu yang keempat, itu ada memilih peralatan pendukung atau mesin cuci dan pengering dengan kualitas yang baik, sehingga kualitas hasil cucian dan keawetan mesin sebagai aset Kota Laundry terjamin. Lalu poin terakhir adalah kepercayaan pelanggan adalah kunci yang penting dalam berkembangnya suatu usaha. Jadi kualitas dan ketepatan waktu penyelesaian sangat menentukan kepuasan pelanggan. Kesimpulan dari bisnis ini ada peluang usaha laundry yang dikategorikan cukup luas karena melihat aspek pemasaran yang sasarannya mudah diidentifikasi, faktor kesibukan, tidak mau capek, kurang air bersih, sampai pada menginginkan bau harum dan cucian halus merupakan faktor pendorong pelanggan dalam menggunakan jasa usaha ini. Motivasi ini merupakan suatu peluang yang jelas dalam analisis peluang bisnis. Pendanaan usaha ini memang tidak kecil, namun keuntungan yang didapat diperkirakan memenuhi kebutuhan usaha sehingga laba yang diharapkan tercapai. Dengan demikian, usaha laundry layak direncanakan serta direalisasikan sebagai pilihan bisnis. Untuk saran sebagai penulis, saya menyarankan yang pertama, dalam menjalankan usaha bisnis laundry yang harus diperhatikan pertama adalah tempat yang strategis, yang kedua kualitas pegawai dalam melayani dan menghasilkan hasil laundry yang sangat memuaskan, yang ketiga kualitas teknologi yaitu mesin cuci yang dipakai yang bersih juga dapat menarik pelanggan untuk mencucikan bajunya ke bisnis laundry Anda. Nama saya Sri Suci Mulyati, NPM 1941158. Di sini akan menjelaskan tentang strategi pemasaran yang akan diterapkan pada bisnis ini. Yang pertama itu promosi yang baik. Yang kedua, jangan lupa memberikan bonus-bonus promosi. Contohnya seperti pencucian 5 kali dengan jumlah minimal sekian kilogram akan mendapatkan ekstra gratis 1 kilo. Yang ketiga, lakukan terobosan layanan delivery atau antar jemput untuk wilayah tertentu. Hal ini akan membuat konsumen merasa semakin diperhatikan. Yang keempat, memilih peralatan pendukung, mesin cuci, dan pengering dengan kualitas yang baik sehingga kualitas hasil cucian dan keawetan mesin sebagai aset penjamin. Yang kelima, itu kepercayaan pelanggan adalah kunci yang penting dalam berkembangnya satu usaha. Jadi, kualitas dan ketetapan waktu penyelesaian sangat menentukan kepuasan pelanggan.